Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi bersama saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh jadi PNS. Kali ini kita akan terbang lagi ke Amerika Serikat dengan salah satu anak muda kebanggaan Indonesia asal Maluku Utara yang sudah menyelesaikan studi S2-nya di salah satu kampus terbaik di Amerika, yaitu Northeastern University jurusan Sustainable Building Systems dengan beasiswa LPDP Indonesia Timur. Sudah bersama kita Mas Muhammad Fitrah Pratama Teng atau yang biasa disapa dengan Mas Fitrah. Halo Mas Fitrah, apa kabar? Halo Mas Gulu, alhamdulillah sehat-sehat. Apa kabar Mas? Alhamdulillah kabar sehat juga Mas Fitrah. Makasih banyak Mas Fitrah udah mau sharing kepada kami di sini bagaimana perjuangan terutama nih ya, anak dari Maluku Utara bisa sampai kuliah nih ke Amerika Serikat dan bagaimana perjuangan Mas lulus dari kampus dan juga uniknya adalah menjadi graduation speaker. Wah, ini salah satu kebanggaan kita. Untuk itu kita persilakan untuk Mas Fitra memulai sharing session-nya. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gulu dan juga rekan-rekan dari Jadi PNS, platform yang sampai saat ini merepresentasikan isi hati saya walaupun saya sudah terbang jauh ke Amerika Serikat, yaitu bahkan setelah selesai S2 saya masih pengen jadi PNS gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih mencoba mewujudkan mimpi tersebut. Semoga mohon doanya semoga tahun depan sudah bisa tercapai. Amin, 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 ya Dan Rabbal Alamin. amin amin. Dan kali ini saya akan mencoba berbagi cerita mengenai pengalaman saya menempuh pendidikan 2 tahun di negeri Paman Sam. Nama saya Muhammad Fitrah Teng. Ini tadi perkenalan. Ini foto yang saya maksud di bagian kanan bawah, mungkin teman-teman bisa lihat. Foto saya dan di atasnya foto Sahrukan. Next. Baik, izinkan saya memulai dengan satu kutipan perjuangan belum selesai gitu. Dan ini khususnya untuk teman-teman yang mungkin sudah lolos beasiswa LPDP. Jadi sebenarnya ketika teman-teman itu sudah lolos beasiswa LPDP dan sudah menjadi award di LPDP itu bersyukur boleh, tapi jangan dulu berpuas hanya karena telah lulus seleksi LPDP gitu. Karena perjuangan belum selesai, masih ada 1001 perjuangan lagi yang harus teman-teman tempuh, bahkan hingga sampai teman-teman selesai menempuh pendidikan S2 atau S3 yang teman-teman tuju di sana. Karena bagi saya sendiri, saya sudah merasakannya gitu. Ketika selesai dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa LPDP, itu saya masih harus menempuh banyak perjalanan, dan salah satunya adalah saya harus 8 kali tes bahasa Inggris untuk bisa dapat letter of acceptance dari kampus yang saya tuju begitu. Wow, itu perjuangan saya 8 kali tes bahasa Inggris, berarti 8 kali mengeluarkan uang Mas ya? Bisa Untuk dibilang seperti itu, bahasa bisa Inggris, dibilang seperti itu. yang harganya Bisa tidak dibilang murah. tidak murah. Jadi 3 kali tes IELTS, kemudian 3 kali tes TOEFL, karena memang kampus lain mensyaratkan TOEFL, dan 2 kali tes bahasa Inggris yang mungkin teman-teman familiar, namanya GRE dan GMAT. Itu tes TPA-nya di Amerika Serikat sana. Dan itu harus saya tempuh selama dari 2018 sampai 2019 untuk bisa kemudian dapat LOE. Wow. Selanjutnya, seperti saya bilang, perjuangan baru itu dimulai lagi setelah kita dinyatakan lolos seleksi LPDP gitu. Terutama ketika kita memilih negara lain, maka perjuangan baru itu dimulai di sana. Kita harus beradaptasi dengan segala macam hal-hal baru di sana, makanan, suasana, iklim, orang-orang dengan berbagai latar belakang yang ada di sana. Itu kita harus memulai lagi berjuang dari situ. Kemudian hingga akhir pun kadang ada yang mungkin mudah perjalanannya, tapi kadang ada yang begitu rumit seperti perjalanan saya selama di Amerika sana. Karena ya sekali lagi seiring saya berjuang, di satu sisi saya juga mengalami banyak kehilangan, terutama di saat pandemi kemarin, dan terlebih lagi walaupun di tahun 2021 itu saya mendapatkan satu kebahagiaan yang cukup besar, saya juga mengalami kehilangan yang cukup besar, kehilangan 2 kakek saya tercinta gitu. Beberapa hari setelah saya berpidato dan terpilih sebagai seorang kelas orator di sana.
sebelum kita berpindah jauh ke kehidupan S2 saya, menempuh pendidikan S2 saya di Amerika, sebelumnya saya ingin menceritakan tentang kehidupan saya sewaktu kuliah S1 di ITS Surabaya. Jadi saya sangat bersyukur gitu, saya tumbuh bersama orang-orang yang luar biasa, bersama teman-teman, bersama 110 teman-teman yang luar biasa di angkatan 2011, jurusan arsitektur ITS, karena saya banyak belajar dari mereka gitu. Dan sewaktu S1 juga sebenarnya saat semester 1 dan 2 itu saya hanya mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa yang kuliah pulang, tidak ada aktivitas. Tapi kemudian di semester 3 dan semester 4 itu saya mulai memaksa push diri saya untuk bisa lebih banyak aktif. Akhirnya saya terlibat beberapa sayembara dan mungkin saya tercatat sebagai mahasiswa arsitektur yang paling banyak ikut sayembara hingga saya lulus tahun 2015. Mas Kurang lebih Fitra, ya. apa yang membuat seorang mahasiswa kupu-kupu akhirnya ikut berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus sayembara dan kegiatan lainnya di kampus? Sebenarnya awalnya itu kan cuman iseng-iseng aja ya, karena saya kan sejak SMA tuh kan saya banyak ikut lomba dan banyak dapat piala. Kemudian pas kuliah kok 1 tahun saya nggak ada megang piala atau ngikut satu sayembara atau lomba gitu kan. Dan saya juga adalah penggemar Manchester United. Jadi di saat itu saya penggemar Manchester United, tapi saya mengalami fase di mana teman-teman penggemar klub bola lain kayak misalnya Liverpool dan Chelsea di tahun itu mereka itu puasa gelar gitu kan. Jadi jarang pegang trofi. Nah itu yang saya rasakan, saya pengen ngangkat piala lagi gitu seperti yang terjadi waktu SMA. Akhirnya coba-coba iseng ikut sayembara, akhirnya keterusan gitu, jadi enak gitu. Akhirnya enak dan baru bisa menang di sayembara yang ke-25, tapi alhamdulillah itu hadiahnya juga sangat besar yang cukup menutupi biaya-biaya yang sudah saya keluarkan di 25 sayembara sebelumnya. Waduh, luar biasa. Ini nih Ya, inspiratif nih, dari kupu-kupu menjadi puluhan sampai ratusan sayembara nih. benar. Hadiahnya luar biasa. Benar, dan alhamdulillah karena kesenangan saya untuk berpartisipasi itu disebutnya keprofesian arsitektur ya. Akhirnya saya terpilih oleh ketua himpunan mahasiswa arsitektur ITS saat itu, teman saya, untuk mengemban tugas sebagai kepala departemen ristek di himpunan mahasiswa arsitektur ITS Surabaya. Wow. Periode 2013 sampai 2014. Dan alhamdulillah selama kepengurusan saya dan juga rekan-rekan anggota saya, kepengurusan kami berhasil mengirimkan 5 tim ke tingkat nasional untuk mengikuti PKM sampai ke tingkat nasional dan didanai oleh Dikti. Alhamdulillah. Itu satu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Mas Fitra dulu dari lulusan SMA, SMK atau apa, Mas? Saya SMA di Ternate, SMA di grade 8 di Ternate. Oke, Mas Fitra, apa yang membuat seorang Mas Fitra lulus SMA, kayaknya aku S1 mau ngambil arsitektur deh. Karena S1-nya Mas dengan S2-nya itu kan bisa dibilang semacam linear ya, Mas ya? Kata siapa saya mau ambil arsitektur. Oke, berarti salah jurusan dong? Jadi kayak itu udah harapan terakhir aja gitu. Sebenarnya awalnya itu coba-coba di kedokteran UI sebenarnya. Dan udah ikut tes 2 kali di kedokteran UI, satu lagi di kedokteran UGM, cuman akhirnya kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, coba-coba teknik aja, dan akhirnya sebenarnya udah dapat SNMPTN tertulis di Unhas, tapi saya lebih memilih ITS Surabaya gitu karena ada satu dan lain hal. Dan akhirnya karena memilih ITS dan jalur satu-satunya yang terbuka adalah jalur undangan, akhirnya saya pilih masuk di arsitektur ITS. Dan sudah akhirnya kecemplung sampai dan disyukuri aja sih. Dan situ saya belajar bahwa everything happen with a reason. Alhamdulillah saya jalani sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, Mas Fitra itu tadi ngomongnya kecemplung, berarti awalnya belum mencintai, lama-lama mencintai gitu, Mas? Belum, awalnya itu kayak susah. Begini, jadi bahkan ya, sewaktu semester 1 itu IP saya cuma 2,83, saking sulitnya pelajaran mata kuliah arsitektur gitu. Tapi kemudian saya orangnya kan orang yang resilient ya, seperti isi pidato saya gitu. Jadi saya bangkit dan alhamdulillah bisa lulus sampai predikat cum laude. Wow, ini saya harus tepuk tangan nih. Baru mulai ini udah berapa kali tepuk tangan nih. Luar biasa sekali nih. Wah, dari jatuh bangun ya. Benar. Alhamdulillah.
Dan menariknya cerita tersebut berulang di sewaktu saya menempuh pendidikan S2, cuman dengan tantangan yang lebih menantang ya, karena nanti akan saya jelaskan. Oke, itu tadi singkatnya perjalanan kehidupan S1 saya di ITS Surabaya. Dan itu di bawah, di foto paling kanan bawah itu adalah foto saya pertama kali menang sayembara setelah 25 kali ikut sayembara. Next, kenapa memilih Northeastern University? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan juga sewaktu saya mengikuti LPDP. Kenapa gitu memilih Northeastern University? Jujur, saya orangnya ketika memilih tempat tujuan pendidikan selanjutnya, kan saya sudah dibekali selama S1 di Surabaya oleh dosen-dosen yang ada di sana. Jadi ketika memilih perguruan tinggi selanjutnya, maka faktor yang saya pertimbangkan adalah bukan saya memilih negaranya, karena negara yang besar atau negara yang semacamnya. Bukan juga saya memilih kampusnya, kampus yang memiliki nama besar atau prestasi besar. Tapi pertimbangan saya adalah saya mencari seorang guru. Dan guru itu adanya di Northeastern University. Namanya Profesor David Vennon, orang yang mengajar tentang Sustainable Building Systems. Kenapa? Karena tertarik beliau, si Profesor David Vennon ini bersama rekan itu pernah menulis tentang artikel atau riset tentang bagaimana seharusnya kota di masa depan, dan mereka sampai saat ini juga masih mengembangkan teori-teori yang berbicara tentang resilience bangunan, tentang sustainability bangunan di masa depan dengan memperhatikan obsolescence atau bagaimana kita seorang arsitek merespon isu obsolescence, isu keusangan dari sebuah bangunan itu sendiri. Nah, itu yang pengen saya pelajari dari beliau. Makanya saya memilih Northeastern University itu sebagai kampus saya. Sebenarnya ada dua sih, satunya itu lagi ada di Georgia Institute of Technology di Atlanta, Georgia. Cuman yang saya keterima di Northeastern University. Oke, Mas Fitrah tadi mengatakan mencari profesor. Profesor itu ada menulis di sebuah jurnal atau artikel. Begitu ya Mas Fitrah? Benar. Benar. Bagaimana Mas Fitrah menemukan artikel tersebut? Sampai profesor. Keyword saya sih karena saya mikir waktu itu kan isu-isu yang lagi hangat adalah sustainability. Kemudian sekali lagi saya berbicara tentang futuristic. Nah, ini ya dari beberapa diskusi dengan profesor, beberapa diskusi juga dengan teman-teman, mereka bilang coba aja ketik keywordnya sustainable future gitu, dan beberapa rekomendasi dari profesor di kampus saya juga merekomendasikan profesor Northeastern University ini gitu, karena memang Profesor Vennon dan rekannya ini kan pernah menang sayembara pada waktu itu, jadi namanya cukup terkenal pada waktu itu, dan saya pikir kayaknya beliau cocok untuk dijadikan guru saya untuk belajar tentang apa yang ingin saya pelajari sampai sekarang. Cakep. Dan sudah ini jatuh ke pilihan saya itu jatuh ke Northeastern University. Dan tanpa saya sadari, karena saya memilih kampusnya langsung, cukup dapat berkat yang luar biasa gitu dari keuntungan-keuntungan lainnya bersekolah di Northeastern University ini. Seperti yang pertama, kampus Northeastern University ini punya program unggulan, program kebanggaan mereka yang disebut dengan co-op. Co-op itu kayak misalnya kita magang untuk S1, S2, tapi mereka itu jaringannya itu lebih banyak dan lebih solid, lebih kuat gitu. Makanya mereka itu sekali lagi sering mengunggulkan program co-op mereka ini. Dan dari program co-op inilah mereka itu sampai sekarang tumbuh menjadi sebuah kampus yang sangat luar biasa dalam hal riset. Itu salah satu keuntungan lain yang saya dapatkan, dan saya tahu kemudian dari Northeastern University. Kemudian keuntungan kedua adalah karena Northeastern University ini terletak di Boston, saya juga akhirnya bersyukur saya bersekolah di kota pelajar di Amerika Serikat, di US. Kalau di Indonesia ada Jogja, kalau di US kita punya Boston, karena di sana ada dua kampus Ivy League ya, ada Harvard dan juga ada MIT. Koreksi kalau saya benar, kalau saya salah ya. Dan itu bagi saya hal yang luar biasa. Dan yang paling penting saya juga tinggal di dekat Boston University, jadi banyak mengunjungi kampus-kampus yang luar biasa selain Northeastern University. Kemudian tadi saya sudah sebut kampus Northeastern University ini sedang growing, sedang tumbuh dengan
risetnya yang juga luar biasa. Bahkan sekarang itu sedang dibangun bangunan ISEC, kayak pusat riset mereka yang tahap 2 gitu. Jadi satu bangunan pertama sudah ditempati, sekarang mereka dari dana-dana riset yang ada membangun lagi pusat riset yang kedua mereka di sebelahnya pas. Kemudian Northeastern University juga adalah kampus yang paling siaga. Saya bisa bilang seperti itu karena saya sudah berjalan-jalan ke Harvard, ke MIT, ke Boston University. Ini kampus yang paling siaga karena kenapa? Karena di belakang kampus itu kayak ada poldanya Boston, kayak Polres, dan jadi kayak polisi itu mampir-mampir kayak keliling-keliling kampus aja gitu tiap hari gitu, dan membuat para pelajar yang ada di sana itu merasa nyaman dan juga merasa aman. Terlebih lagi kalau misalnya ya di kampus itu, kalau misalnya kita belajar sampai jam 12 malam dan kita takut untuk ke apartemen kita, pulang ke apartemen kita, Northeastern University itu menyediakan satu jasa gitu, satu fasilitas yang namanya Red Eye. Jadi mereka itu mengantarkan mahasiswa yang pengen ke tempat-tempat atau stasiun terdekat dengan adanya itu kayak bis itu. Itu bagi saya sangat-sangat luar biasa gitu. Dan di beberapa titik di Northeastern University itu ada beberapa apa ya sebutnya safety button ya. Kalau misalnya kita merasa malam-malam atau ketika kita mahasiswa merasa terancam dengan orang-orang yang mungkin mengikuti kita atau segala macam, itu kita bisa berlari ke tempat-tempat yang ada spot safety buttonnya, kemudian kita menekannya gitu, dan itu dalam seketika polisi bisa langsung datang ke lokasi kejadian. Itu luar biasanya di situ. Kemudian hal lain yang bikin saya bangga sebagai seorang alumni Northeastern University adalah saya punya rektor yang luar biasa. Rektornya sangat kekinian sekali, namanya Presiden Aun. Di sana rektor dipanggilnya presiden, namanya Presiden Aun. Orangnya sangat kekinian, bahkan kalau mungkin teman-teman ingat ada pada waktu pembukaan ASEAN itu kan Pak Jokowi kan ada stuntman-nya, dia kayak mobil gitu adegan Mission Impossible. Nah, waktu wisuda tahun 2019 itu rektor saya juga ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kayak tapi bikin scene-nya versi Northeastern University. Di tahun 2021 juga sewaktu saya wisuda juga ada video-video singkat pengantar sebelum saya wisuda dan semacam. Jadi orangnya sangat menyenangkan. Dan ketika bertemu mahasiswa juga kayak dia yang negur duluan, dia nanya dari mana asalnya, apakah international student. Kemudian ketika international student dia bilang sangat bersyukur kamu memilih Northeastern University karena kita juga punya program untuk kalian. Dan juga ada beberapa fasilitas-fasilitas lainnya yang sangat-sangat luar biasa di Northeastern University. Dan ini adalah admission dari kampus saya. Kalau misalnya teman-teman memilih perkuliahan yang dimulai pada fall semester, mungkin sudah harus siap-siap untuk mendaftar sekarang. Tapi kalau misalnya memilih untuk masuk di spring semester, persiapannya masih Agustus November. Dan beberapa dokumen yang dibutuhkan juga mungkin sama dengan beberapa kampus di Amerika saat ini. Ada application form, kemudian application fee. Saya waktu itu karena alhamdulillah ada dapat wave aja sih dari kampus itu, karena mereka juga kerjasama dengan kampus S1 saya. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan resume yang ada, transkrip dan juga ijazah. Kemudian sekarang karena memang masih pandemi, jadi mereka juga sudah membolehkan adanya tes Duolingo gitu. Kalau dulu itu hanya TOEFL dan juga IELTS. Dan beruntung bagi teman-teman yang mau daftar Northeastern University sekarang karena GRE sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi tidak perlu pusing-pusing untuk mengikuti tes GRE di Kuningan karena itu sudah ditiadakan. Dan kalau tidak salah di kebanyakan kampus di Amerika Serikat juga sudah mulai mengaplikasikan, sudah mulai kayak menghapus persyaratan tes GRE untuk masuk ke kampus mereka. Jadi cukup mudah pendaftaran dari teman-teman yang pengen masuk ke atau berkuliah ke Amerika Serikat. Kemudian berbicara tentang kehidupan saya di kampus, jujur pada saat pertama kali kuliah di semester 1 di sana, saya mengalami culture shock. Hal itu yang membuat kemudian IP saya juga jatuh. Kalau tadi saya bilang sewaktu saya S1 IP saya 2,83, di sana IP saya juga 2,83 di semester 1. Bedanya sama Mas ya, persis. Sama angkanya. Persis, kalau nggak percaya ada datanya.
Ada datanya. Nanti saya share. 2,83. Nah, bedanya sewaktu kuliah di Amerika itu langsung saya dapat surat DO. Jadi kalau di sana mahasiswa S2 yang IP-nya di setiap semester itu di bawah 3, itu kita akan mendapatkan academic probation. Dan kalau misalnya kita dapat 2 kali academic probation, tidak ada kompromi, kita langsung di drop out dari jurusan atau dari kampus kita itu. Nah, jadi tantangan saya lebih besar karena di sana saya dapat surat DO, dan ketika saya jika pada waktu itu saya dapat 2 kali surat DO, maka saya akan ribet kehidupannya gitu, karena harus berurusan dengan kampus, berurusan dengan LPDP, dan yang terakhir malu sama keluarga ya. karena sudah jauh-jauh pamit, tapi tiba-tiba di drop out dari kampus di Amerika, kan pulang-pulang ya gimana kehidupan, jadi makin berat. Tapi sekali lagi alhamdulillah saya bisa bilang saya orang yang resilient karena saya bangkit dari keterpurukan tersebut menjadi satu hal yang luar biasa. Dan sekali lagi, walaupun di sana tidak ada istilah cum laude, tapi alhamdulillah kalau misalnya ditakar dengan GPA di sana, itu saya termasuk lulus dengan predikat cum laude. Dan saya lulus dengan IP yang sama seperti IP saya di pendidikan S1, yaitu 3,51. Wow. Persis, jadi IP awal dan IP akhir di S1 maupun S2 sama persis, tidak ada angka yang beda. 2,83, lulusnya 3,51. Itu cerita unik yang selalu saya banggakan ke teman-teman gitu. Dan kehidupan di sana juga seperti itu. Jadi di kampus itu kita, karena jurusan saya adalah Sustainable Building Systems, yang mana 70%-nya adalah sekali lagi masih di ranahnya arsitektur, jadi kita dituntut keaktifan untuk berbicara di dalam kelasnya. Karena Amerika juga kan negara yang sangat-sangat memprioritaskan freedom of speech. Jadi di sana keaktifan kita di kelas itu juga dihitung presentasi di dalam penilaian sebuah mata kuliah. Jadi karena saya kurang aktif berbicara, kurang aktif menyampaikan pesan, jadi saya kehilangan banyak nilai di segi keaktifan di dalam kelas. Kemudian kehidupan sebagai mahasiswa internasional juga seperti mungkin teman-teman alami, saya bertemu dengan teman-teman yang datang dari berbagai negara, dari Turki, dari India, kemudian dari beberapa negara lain, dan khususnya Amerika Serikat itu sendiri. Berbaur dengan mereka, bahkan langsung di semester 1 itu saya langsung dikelompokkan dengan teman yang berasal dari Philadelphia dan juga India, memahami mereka dan juga beradaptasi dengan pemikiran mereka, seperti itu. Kemudian mengenai pengajarnya di sana juga ramah-ramah, orangnya tidak begitu, walaupun saya jarang berbicara, mereka itu kayak tidak memaksa saya untuk berbicara. Jadi karena lingkungan yang aktif untuk menyampaikan berbicara, teman-teman yang seperti itu, akhirnya saya termotivasi untuk jadi seperti mereka di semester selanjutnya. Jadi saya belajar langsung dari lingkungan yang seperti itu. Dan mereka di sana tidak ada yang namanya pendapat yang salah ya. Jadi yang saya pelajari itu kita bebas berbicara aja. Ketika kita mau menyampaikan pendapat, silahkan. Kita mau berbicara apa, silahkan gitu. Nanti toh belakangnya juga kita sadar bahwa apa yang kita bikin kayaknya nggak harus gitu deh. Kayaknya bisa aja kita mulai dari sini, bisa aja kita menyampaikan yang seperti ini. Atau kita bisa sadar bahwa mungkin apa yang kita lakukan itu salah. Dan dosen di sana itu tidak menghukum kita gitu. Kamu ini salah, ini gini. Justru mereka itu kayak seperti teman sendiri gitu. Makanya di sana tidak ada manggil-manggilnya. Mereka itu lebih prefer dipanggil nama sendiri dibandingkan kayak pakai Pak atau pakai Mister gitu. Itu karena mereka memposisikan diri sebagai seorang teman. Kemudian berbicara mengenai organisasi, sewaktu S1 kan saya juga aktif di organisasi di riset dan teknologi. Kemudian di S2 sebenarnya ada organisasi namanya NUSBO, Northeastern University Sustainable Building Organization. Dan saya aktif cuman tidak sebagai anggota utama. Saya cuman setiap semester dan setiap kali mereka itu ada seminar, saya selalu berpartisipasi datang dan berdiskusi dengan narasumber yang ada seperti itu. Kemudian terakhir berbicara mengenai paper dan juga tesis. Jadi sistem di Amerika itu kan sebenarnya ada 3 ya. Ada kita master by course, ada master by research, dan juga ada master by thesis gitu.
Nah, saya sendiri karena tadi saya bilang ada satu dan lain hal, akhirnya saya tidak bisa melanjutkan karena tesis dan juga riset gitu. Akhirnya ini sampai lulus S2 itu saya hanya mengikuti kuliah-kuliah dan mengerjakan proyek-proyek yang ada di tiap semesternya gitu. Mungkin itu sekian penjelasan mengenai kehidupan saya di Northeastern University. Nah, selanjutnya di luar kampus itu saya juga walaupun stres dengan banyaknya tugas-tugas yang ada, dan juga di sana saya cuma mau ngasih saran ke teman-teman, kalau teman-teman pengen kuliah di luar negeri, teman-teman harus tahan baca. Karena di sana setiap pertemuannya itu pasti dikasih reading yang harus dibaca, dan kemudian kita diskusikan di kelas, dan itu menjadi satu penilaian. Nah, walaupun saya itu perkuliahan di sana itu susah dan memang banyak bacaannya, tapi life balance lah di sana. Karena saya tinggal di Boston, yang mana Boston itu bisa disebut sebagai kota yang cukup arsitektural karena banyak bangunan-bangunan yang arsitektural di sana, seperti foto saya yang nomor 2 di bawah itu bangunannya sangat-sangat aneh. Jadi ketika stres itu saya biasa keliling-keliling Boston untuk cari bangunan-bangunan unik di sana. Di Harvard ada, di MIT ada, di beberapa tempat juga ada. Jadi itu menjadi hiburan tersendiri dan kayak healing aja gitu sih. Healing. Nah, itu kalau misalnya lagi stres dengan tugas-tugas yang ada. Kemudian kalau misalnya udah bosan di Boston, udah sangat bosan di Boston, kan Boston dekat dengan New York. Jadi kalau butuh healing lagi, bisa jalan-jalan ke bawah ke New York. Ada patung Liberty di sana, dan alhamdulillah saya udah pernah ke sana melihat langsung patung Liberty dari dekat gitu. Kemudian kehidupan lainnya, saya tidak hanya belajar dengan teman-teman mahasiswa internasional dari berbagai negara. Saya juga waktu itu tahun pertama tinggal dengan teman-teman yang berasal dari berbagai negara juga dan berbagai latar belakang. Karena saya bisa sebut tahun pertama saya tinggal dengan 4 orang, yang mana 4 orang ini dengan latar belakang yang berbeda-beda, khususnya agama dan kepercayaan. Jadi saya tinggal bersama seorang Kristen, saya tinggal bersama seorang Katolik, saya tinggal bersama seseorang dengan kepercayaan agnostik, dan saya tinggal dengan orang berkepercayaan ateis. Dan banyak belajar dari mereka juga. Kemudian di sisi lain, ya karena Amerika adalah negara 4 musim, jadi sekali lagi life balance, walaupun banyak tugas, saya bisa hanya mewujudkan mimpi saya, merasakan hidup di negara 4 musim itu seperti apa. Merasakan musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Untuk pertama kali, dan disitulah saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur sekali bisa melanjutkan pendidikan dan bisa mewujudkan mimpi saya untuk bersekolah di Amerika. Kemudian kampus di jurusan saya sendiri juga ada beberapa exhibition atau beberapa pameran yang harus diikuti, dan itu juga bisa menjadi satu pembelajaran bagi saya selama berkuliah di Northeastern University. Seperti bisa teman lihat di gambar terakhir itu saya mengikuti salah satu pameran terbesar material bangunan di South Boston. Itu sangat-sangat luar biasa gitu. Banyak orang-orang berdiskusi tentang material yang ada dan juga beberapa teknologi yang dipamerkan terkait dengan konstruksi sebuah bangunan. Nah, ini tadi request dari Mas Gulo, ceritakan sedikit tentang graduate student speaker. Sedikit aja ya, karena cerita kalau panjang banget ceritanya. Jadi jadi bisa graduate student speaker atau kelas orator, atau bisa dibilang di Indonesia menyebutnya mungkin lulusan terbaik ya. Itu alhamdulillah saya terpilih gitu. Dan pada waktu itu karena sesi wisudanya ada 4, saya terpilih menjadi salah satu dari 4 orang pembicara tersebut. Dan saya berbicara pada waktu itu di sesi paling terakhir. Nah, jadi ini sebenarnya tidak dipilih langsung, tapi kayak kampus itu mengirimkan undangan ke email mahasiswa untuk siapa yang mau berpartisipasi untuk menjadi kelas orator di wisuda Northeastern University. Dan pada waktu itu saya pikir, saya coba aja gitu. Karena memang ada satu hal yang pengen saya share. Dan tema saya pada waktu itu adalah bagaimana menjadi pribadi yang resilience di situasi yang unprecedented seperti sekarang, for unpredictable future gitu. Jadi dari temanya aja udah sangat-sangat saling konflik gitu ya. Mungkin saya pikir itu jadi alasan kenapa saya terpilih sebagai graduate student speaker gitu, atau lulusan terbaik di sana.
Dan mungkin teman-teman berpikir apa ada ada juga yang sempat bertanya apakah itu IP-nya harus tinggi. Saya bilang terpilih sebagai graduate student speaker penilaiannya itu sangat-sangat holistik gitu dari berbagai macam aspek. Dan IP itu tidak menjamin gitu. Karena saya sendiri kan IP-nya cuma sorry, bisa didengar? Bisa, Mas. Oh ya. Nah, IP saya sendiri cuma 3,51, sementara ada yang lain IP-nya 4 itu. Tapi mungkin banyak hal selain tema, kemudian selain cerita hidup saya, dan mungkin mereka juga menilai IP semester saya yang dari 2,8 hingga akhirnya di semester terakhir itu bisa sampai 3,5. Kemudian saya juga aktif di organisasi, pernah mengikuti satu lomba sewaktu di semester 3. Jadi banyak hal yang diukur, dan terlebih lagi mungkin karena saya membawa suara minoritas sebagai seorang muslim yang berbicara tentang keadaan bagaimana menjadi resilience di situasi yang seperti sekarang, dan bangganya saya sebagai seorang muslim yang kuliah di Northeastern University itu mungkin jadi alasan kenapa saya terpilih sebagai salah satu graduate student speaker di acara wisuda saya. Seperti itu. Luar biasa. Ini kita harus tepuk tangan nih. Dan beritanya bisa dilihat di Kompas, di Kumparan, dan juga di YouTube channel YouTube-nya kampus saya. Walaupun sebenarnya saya bukan orang Indonesia pertama ya, saya orang Indonesia kedua. Karena sebelumnya ada orang Indonesia pertama. Nah, kemudian, nah ini suka duka saya. Gimana kalau teman-teman yang pilih aja gitu, atau Mas Gulo yang pilih, mau saya cerita dari mana nih? Dari nomor 1 sampai 6, kira-kira yang mana yang mau saya ceritakan duluan? Saya pilih nomor 4. Oh, oke. Nomor 4 ya. Ya. Mulai dari duka dulu, mulai dari rasa duka dulu. Jadi salah satu duka saya sebagai seorang pelajar Indonesia di negeri Paman Sam adalah harus menahan rindu dengan keluarga, berpisah untuk sementara dengan keluarga, meninggalkan ayah, ibu, adik-adik, dan juga kakek nenek. Dan yang paling menimbulkan duka adalah di akhir kuliah saya kehilangan dua kakek saya. Dan itu adalah duka yang sangat mendalam selagi saya itu sedang berbahagianya. Ya, itu nomor 4. Selanjutnya nomor berapa? Ayo, mau saya cerita nomor berapa? Nomor berapa? 5. Nomor 5 nih. Duka lagi Mas Gulo. Mas Gulo kayaknya suasananya lagi sedih banget ya. Bolehlah duka. Kalau duka selanjutnya adalah tadi saya sudah sebut, saya dapat academic probation di semester 1. Itu kayak saya pada waktu itu ketika tahu saya bakalan di drop out lagi jika mendapatkan satu surat DO lagi, itu kayak saya ngelihat dunia warnanya kuning semua. Kenapa warnanya kuning? Banget. Kenapa nggak hitam? Ya hitam udah nggak bisa ngelihat lagi. Pokoknya kalau kuning kan kayak masih buram aja. Gitu. Pokoknya jadi takut aja. Istilah orang ternyata begitu, ngelihat dunia kuning gitu, sedih begitu. Itu istilahnya. Jadi benar-benar duka yang sangat-sangat berat bagi saya dan beban yang sangat berat lagi. Ditambah lagi sebenarnya banyak administrasi yang harus diurus di sana di kampus-kampus Amerika, administrasi perkuliahan dan juga administrasi tentang apartemen yang harus kita sewa. Jadi itu cukup menjadi catatan tersendiri sih selagi saya menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Mas ya, itu nomor 5. Ya, Mas Fitra mendapatkan surat DO ya, probation begitu kan, mengganggu kesehatan mental ya, mental health. Itu apa yang dilakukan Mas Fitra? Ngomongkah ke teman dekat atau seperti apa, Mas? Pertanyaan yang menarik sekali ya. Mas Gulo tahu nggak kalau Maluku Utara itu terpilih sebagai provinsi paling bahagia di Indonesia ya, di tahun 2021. Saya dari Maluku Utara. Jadi kalau di Jakarta kan saya lihat orang kayak kalau berhubungan dengan mental kan kayak mereka pusing banget gitu kan, kayak segala macam. Nah, yang saya belajar dari orang-orang Maluku Utara adalah nggak peduli aja dengan semua itu. Gitu. Pokoknya I don't care. Ya, yang sekarang yang perlu saya lakukan adalah fokus aja. Gitu. Itu udah kuncinya itu aja. Fokus belajar. Pokoknya nggak perlu dengerin yang sana sini. Fokus tujuannya fokus aja. Dan memang kalau sempat curhat, saya sempat curhat ke beberapa teman dan salah satu orang Indonesia yang ada di sana yang juga menjadi pengajar di Northeastern University yang namanya saya sebut di pidato saya.
karena beliau itu paling banyak membantu saya gitu dalam uh, dalam mengatasi segala masalah yang ada di sana, terutama berhubungan dengan akademik saya gitu. Beliau yang ngasih motivasi, beliau juga yang ngasih saya rekomendasi belajar writing, karena writing saya kan masih jelek di sana. Dan banyak memberikan pengetahuan tentang kehidupan menjadi orang Indonesia atau apa sih istilahnya, diaspora di Amerika Serikat. Nah, itu yang saya belajar, dan namanya Profesor Julius Marpal. Saya cerita dengan beliau dan juga beberapa teman-teman dari Indonesia. Itu sih. Tapi intinya saya balik lagi, prinsipnya sebagai seorang Maluku Utara, intinya sih saya fokus aja dengan tujuan saya, dan saya nggak peduli mental banget. Karena saya mikir kalau saya ngasih makan masalah ini, mental saya yang terlalu fokus ke arah ini, nanti saya bakal depresi sendiri. Itu pemahaman saya tentang mental health saja. Jadi I don't care, just focus. Apa ya istilahnya? Stop overthinking, just be mindfulness. Wah, ini kata-katanya kata kekinian sekali nih ya. Stop overthinking. Yeah. Oh. Be mindfulness and be grateful. Nah itu orang Maluku Utara gitu aja tuh, mereka itu nggak terlalu mikir beban karena kan sebenarnya ada yang bilang masalah itu tidak akan jadi masalah kalau tidak ada yang mempermasalahkannya. Ya itu saya mikir, iya, oke, saya punya masalah sih, tapi jangan fokus ke situ dulu, fokus ke tujuan aja sih. Tujuannya adalah dapat belajar sebaik mungkin, berkembang, tumbuh, lebih aktif lagi. Ya udah, itu yang saya bikin. Dan alhamdulillah semester 2, 3 sampai 4 IP saya naik. Gitu. Cakep dah. Dari 2,83 ke 3. Mas, selanjutnya Mas, nomor berapa lagi nih Mas? Nomor 6 Mas. Masih ada 4 gambar nih. Nomor berapa Mas? 6. Duka semua Mas nih. Karena dari tadi tuh, wah yang bagus-bagus semua nih. Kita pengen yang dukanya nih. Oh iya. Duka ya seperti yang ada di background gambar nomor 6 tahun 2020 adalah kita semua tahu bahwa pandemi menghantam seluruh dunia ini, dan yang paling berat itu di Amerika. Dan perkuliahan saya juga mengalami dampak dari hal tersebut, di mana setengah semester itu saya masih bisa in person menikmati kelas di sana, tapi setengah semester lagi itu saya harus berpisah dengan teman-teman karena harus menempuh perkuliahan secara online gitu. Dan itu bikin saya jadi rindu sih untuk bertemu dengan teman-teman secara langsung, berdiskusi secara langsung. Dan benar-benar di sana itu terlebih lagi ya, karena kan saya kan perantau ya, dan ini merantau ke negara yang jauh gitu. Jadi ketika satu dunia dihantam pandemi, saya juga mikir keluarga yang ada di Ternate, itu gimana mereka di sana. Sebenarnya saya udah mau pulang pada waktu itu, cuman tiketnya di cancel oleh maskapai penerbangan. Hanya mau tidak mau, ya sudah, yang saya bisa pikir, yang saya bisa lakukan adalah survive aja di sini sambil berdoa untuk hal-hal yang terbaik aja sih. Dan alhamdulillah sih seiring waktu pelan-pelan kita tahu Amerika adalah negara yang paling siap ya pada waktu itu ya. Dan kampus saya beruntung, kampus saya adalah kampus pertama di Amerika Serikat yang disalurkan program vaksin oleh Moderna dan juga Pfizer, dan sangat-sangat membantu sekali. Itu sih 2020 dukanya yang paling berat itu sih, tidak bisa pulang dan harus terperangkap di negara orang di saat dunia lagi dihantam pandemi dan banyak orang kehilangan keluarga. Itu nomor 6. Ya, nomor berapa? Tiga gambar lagi Mas saya. Ini saya pilih lagi ya berarti ya. Boleh, teman-teman komentar silakan kalau mau, ayo. Nomor 3 Mas. Nomor 3 yaitu tadi larinya ke off campus sih. Jadi saya bisa menikmati musim impian saya, yaitu musim gugur, di mana memang Massachusetts kan satu state yang sangat dikenal dengan foliage, keadaan musim-musim gugurnya, di mana pohon-pohon itu berubah warna semua. Dan salah satu tempat favorit saya adalah di Charles River, sebelahnya Charles River. Dan di situ sangat-sangat menikmati sekali warna-warna pepohonan, duduk di bawah pohon dengan teman-teman atau dengan gebetan yang ada di sana, kemudian berfoto-foto ria di sana. Gitu. Itu sukanya sih, alhamdulillah. Nomor 3. Oke, selanjutnya nomor 1 atau nomor 2 nih? 2 Mas. Kalau 2 udah saya jelasin tadi sih, graduate student speaker, di mana terpilih mewakili suara minoritas
Dan ketika turun dari orasi tersebut juga banyak teman-teman minoritas yang juga berterima kasih kepada saya gitu, bilang ada teman-teman dari kulit mereka yang dari kulit hitam, teman-teman orang African American juga merasa saya itu mewakili mereka juga, membawa suara minoritas kaum kulit hitam yang ada di Amerika. Kemudian teman-teman Muslim dari India, dari Turki juga mengatakan hal yang sama. Bahkan saya setelah turun dari pidato, saya dipanggil Mr. Essential Oil sama anak-anak yang minoritas tersebut. Karena memang saya membawakan essential oil atau minyak telon pada waktu itu yang jadi sedikit bahan stand up komedi saya di sewaktu saya berpidato. Itu sih. Dan bikin bangga keluarga, bikin bangga orang-orang Indonesia Timur, karena ada orang Indonesia Timur yang akhirnya berpidato di sana dengan bahasa daerah. Di dalam sejarah saya mencatat hal tersebut. Wow, luar biasa. Ini saya harus tepuk tangan lagi nih, pakai bahasa daerah nih. Udah 7 kali tepuk tangan. Makanya ini nggak habis-habis nih. Ini Mas Fitra ini membuat saya harus tepuk tangan terus nih. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nomor 1 ya. Tinggal nomor 1, seperti saya bilang tadi, di semester pertama saya sudah harus berkelompok dengan teman-teman dari berbagai negara. Ini di sebelah kiri saya itu ada Krishna dari India, dan kanan saya itu ada Marisa dari Philadelphia, yang memang dengan latar belakang yang berbeda. Satunya arsitektur juga, tapi satunya itu civil engineer. Dan kita dituntut untuk membuat satu maket besar pada waktu itu, dan sangat-sangat luar biasa gitu. Mereka sangat-sangat kooperatif dan sangat-sangat kolaboratif ketika ditunjuk untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan akhirnya ya sampai sekarang hubungan saya dan juga teman-teman ini masih terjalin bagus. Ada yang sudah kerja di sana, bahkan kita masih beberapa kali sering bercanda di LinkedIn. Dan itu salah satu sukanya saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa jadi network saya di masa depan nanti. Oke, saya pikir itu sudah semua suka dan duka saya. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Gulo dan juga teman-teman dari Jadi PNS sudah mengundang saya. Ini beberapa media sosial saya. Saya belum aktif dulu di Instagram, sudah 2 tahun terakhir tidak aktif. Dan saya hanya aktif di beberapa media sosial seperti LinkedIn, bisa dilihat. Kemudian saat ini saya juga sedang membangun YouTube saya untuk kemudian sharing mengenai sustainability dan juga pengalaman saya sewaktu menempuh pendidikan di Amerika Serikat, dan terakhir saya aktif juga di Twitter di Twitter untuk untuk melihat perkembangan trending apa nih sampai saat ini. Itu aja sih. Sekali lagi terima kasih. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Mas Fitra. Ya. Mas Fitra menjadi lulusan dari Northeastern, sorry. Nanti aku ya. kan. Nggak apa-apa. Nggak usah dikat, nggak apa-apa. Biar alami aja nih. Oke. Mas Fitra menjadi lulusan dari Northeastern, life changing experience kah, Mas? Benar sih. Banyak hal yang saya berubah di sana, terutama pola pikir. Tapi sekali lagi ketika saya balik ke Indonesia, sekali lagi konteks yang bermain. Tidak semua hal yang saya dapatkan di sana bisa saya terapkan di Indonesia. Ada yang harus saya adaptasi juga, ada yang harus saya lihat-lihat bagaimana konteksnya apa sesuai. Tapi sekali lagi life changing-nya adalah saya lebih jadi pribadi yang lebih tangguh lagi sih ketika berjuang. Lebih tahan banting saya, insya Allah. Dan apa pesan Mas Fitra untuk teman-teman yang mau lanjut kuliah luar negeri, khususnya ke Northeastern University? Baik. Pertama, ini saya selalu mengingatkan ya kepada teman-teman, karena ini juga diingatkan oleh salah satu petinggi LPDP pada waktu itu. Terserah teman-teman mau pilih Northeastern University, mau pilih Harvard, mau pilih MIT, atau kampus apapun di luar negeri, tapi ketika teman-teman udah memilih untuk berkuliah atau bermimpi untuk kuliah di luar negeri, maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus tahan baca. Karena di sana setiap pertemuan itu pasti artikelnya itu sampai 6-7 artikel, dan itu bahasa Inggris harus kita pahami segala macam. Tahan baca, itu kunci pertamanya sih, syarat pertama sih. Kemudian yang kedua adalah tahan rindu. Karena itu konsekuensinya dengan rindu dengan orang tua, apalagi
rindu dengan sahabat, rindu dengan pacar, rindu dengan mantan pacar, nggak usah, rindu dengan pacar aja. Ya pokoknya rindu dengan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang disayangi, dicintai. Itu teman-teman harus siap mengorbankan hal tersebut selama beberapa kurun waktu yang teman-teman akan tempuh nanti. Kemudian yang terakhir adalah jangan berhenti. Ini saya mengingatkan lagi satu quote yang yang saya dapatkan dari salah satu stand up comedian namanya Panji Pragiwaksono, mungkin teman-teman yang tahu. Tahun 2017 sih sebenarnya. Saya nonton salah satu stand up beliau bilang begini, jangan pernah membunuh mimpimu. Nah itu yang saya lakukan. Saya punya mimpi untuk bersekolah di Amerika Serikat. Dan sejak lulus S1 itu saya udah benar-benar udah harus mempersiapkan hal tersebut. Jatuh bangunnya ada gitu. Pernah gagal lagi mengikuti tes, mengikuti seleksi beasiswa. Ada yang harus terpaksa saya tolak gitu. Tapi intinya saya jangan pernah mengubur mimpimu, karena mimpi itu tidak akan pernah mati. Mimpi yang kita kubur itu dia hanya tertidur. Dan kelak di kemudian hari, dia akan terbangun dalam bentuk wujud sebuah penyesalan. Itu aja sih untuk teman-teman yang memang saat ini sedang bermimpi pengen sekolah di Northeastern University atau di luar negeri adalah yaitu tetap pegang mimpi kalian, tetap semangat walaupun situasi sekarang lagi sulit, karena ujungnya doa kita itu kan cuma 3 sih sebenarnya. Kalau misalnya yang pertama itu doa kita itu kan ya sebagai seorang yang beragama ya, doa kita itu adalah langsung dikabul sama Allah, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah doa kita itu ditunda proses pencapaiannya, dan yang terakhir adalah doa kita itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin itu dulu motivasi dan dakwah singkat dari saya untuk teman-teman saat ini, semoga cukup memotivasi. Saya saat ini juga bukan berarti perjuangan saya sudah selesai, perjuangan saya untuk mewujudkan mimpi saya seperti yang saya bilang tadi, jadi PNS seperti nama platformnya, masih sementara saya pupuk, masih sementara saya berjuang di dalamnya. Dan juga semua teman-teman juga bisa mewujudkan mimpi teman-teman untuk bisa bersekolah di luar negeri. Baik, Mas Fitra, perjalanan panjang hidup Mas Fitra ya sampai saat ini, kalau ditanya nih, what makes Fitra Fitra? Wah, berat banget ya pertanyaannya. Apa yang membuat Fitra ya? Saya pikir segelintir hal-hal yang membuat saya jatuh itu membuat saya jadi seorang yang fitrah. Kegagalan demi kegagalan yang sudah saya alami, dan bahkan kalau dihitung ya mungkin ribuan kegagalan sebenarnya. Itu hal-halnya tersebut, hal-hal yang membuat saya jatuh, itu yang membuat saya menjadi seperti Fitra yang sekarang, menjadi seseorang yang kuat. Jujur ya, kalau bisa bicara dalam konteks mencari pekerjaan, sebenarnya sejak Maret tahun lalu itu saya juga sedang mencari pekerjaan, sudah mulai mencari pekerjaan, tapi sampai sekarang sampai hampir 800 aplikasi udah saya kirim ke beberapa kantor, tapi belum juga ada offer. Udah beberapa kali interview tapi belum ada offer. Nah, hal-hal yang kegagalan demi kegagalan ini yang membuat saya semakin kuat gitu. Karena saya juga sudah belajar dari sebelumnya. Mimpi saya ke Amerika itu tidak instan terjadi gitu. Saya pernah gagal jadi di tes CPNS di PUPR Cipta Karya. Gagal juga ke Australia. Gagal juga jadi pendamping desa. Tapi saya percaya bahwa di akhir nanti ada sesuatu yang manis yang Allah kasih ke saya gitu, dari segelintir kegagalan yang ada. Dan sampai sekarang saya masih mengalaminya. Dan kalau balik lagi untuk menjawab singkat pertanyaan tadi, apa yang membuat Fitrah menjadi Fitrah yang seperti sekarang adalah kegagalan-kegagalan yang membuat saya belajar. Luar biasa. Makasih Mas Fitrah. Yang terakhir, apa harapan seorang Muhammad Fitrah Pratama Teng untuk Indonesia yang lebih baik? Sangat luas ya pertanyaannya. Pertama mungkin mewakili semua suara rakyat Indonesia ya. Semoga pandemi cepat berakhir ya. Amin. Karena itu dampaknya banyak banget gitu ke banyak sektor gitu. Ekonomi lemah, segala macam, orang-orang susah nyari pekerjaan. Intinya
pandemi cepat berakhir, kita juga cepat recovery-nya dari hal ini, baik itu dari segi ekonomi dan segala macam, sosial segala macam. Itu harapan pertama saya sih. Dan yang kedua adalah harapan saya untuk anak-anak muda sih sebenarnya. Karena saya kan masih muda sih, cuman maksudnya ada yang sementara masih berproses mewujudkan mimpi mereka adalah jangan menyerah dengan keadaan yang ada sekarang. Walaupun semuanya serba susah, teman-teman jangan menyerah untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Karena nanti kita kan nggak tahu, mungkin teman-teman yang sedang berjuang saat ini, mimpinya kelak bisa menjadi orang yang penting dan atau mungkin hasil pembelajaran teman-teman ketika mewujudkan mimpi itu bisa membawa dampak positif bagi Indonesia di kemudian hari. Itu sih intinya, untuk kebanyakan orang-orang Indonesia adalah ya semoga keadaan baik-baik aja sih. Jangan terlalu lama seperti ini gitu karena ya nggak enak, jujur nggak enak sih. Baik, ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Mas Fitra? Nggak ada sih, saya pikir mungkin itu udah cukup aja sih untuk sekarang. Baik, terima kasih banyak Mas Fitra sudah sharing. Ini benar-benar sangat menginspirasi ya, memotivasi. Kita doakan sehat selalu untuk Mas Fitra dan teman-teman semuanya. Dan sukses Mas untuk masa depan karirnya ke depannya. Menjadi Siap. seorang PNS atau menjadi apapun itu. Kita nggak sabar nih untuk menunggu kabar baiknya dari Mas Fitra. Amin, amin. Amin, 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 amin. amin. Terima kasih Mas Gulo udah ngundang saya ke sini. Terima kasih. Sama-sama Mas Fitra. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga perjalanan kuliah dan lulusnya tadi Mas Fitra dari Northeastern University Amerika Serikat dengan beasiswa LPDP Indonesia Timur bisa memberikan motivasi dan membuka perspektif cara pandang teman-teman tentang bagaimana kuliah ke luar negeri dan setelah itu. Semoga nanti teman-teman bisa jadi the next-nya Mas Fitra bisa kuliah ke luar negeri khususnya ke Northeastern University. Amin, amin, amin. Mas Fitra, terima kasih banyak, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Fitra dan teman-teman. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih.